apa yang sedang kita kerjakan? Perintah Kristus, ataukah kita begitu sibuk dengan urusan-urusan kita sehingga mengabaikan urusan Kristus yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita begitu sibuk dengan bisnis kita sendiri ataukah bisnis kerajaan Allah? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Saya masih mengambil bahan dari Yohanes pasal yang ke-6. Ini bagian ayat yang terakhir, mulai dari ayat 60 sampai dengan 71. Mari sebelumnya kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang menjadi pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami. Tuhan yang sedang terus menuntun kehidupan kami untuk Tuhan bawa kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Sekali lagi Tuhan, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus, oleh karena kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan hikmat, pewahyuan, bahkan juga dengan sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman ini. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah, oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-71. Dituliskan demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Semua itu telah kukatakan kepadamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara 12 murid itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan bagian firman Tuhan yang masih berbicara tentang peristiwa sesudah
Yesus melipat gandakan roti untuk makan 5.000 orang. Yesus yang menuntut supaya mereka menerima Dia sebagai roti hidup. Yesus yang kemudian mengatakan bahwa yang akan Ia berikan, yaitu roti hidup yang turun dari surga, adalah dagingnya dan darahnya. Barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, ia akan memiliki hidup yang kekal. Inilah yang kemudian ditanggapi oleh orang banyak dan bahkan juga murid-muridnya, bahwa perkataan Yesus itu keras. Dan nanti kita membaca lebih lanjut, murid-murid mulai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan Yesus itu keras? Di dalam buku tafsir dikatakan yang dimaksud dengan kata keras itu skleros. Skleros ini bukan sulit untuk dimengerti, tetapi sulit untuk diterima. Bukan kata-kata Yesus itu membutuhkan tingkat intelektual yang sedemikian tinggi, tetapi konsekuensi dari mengiyakan, konsekuensi dari menerima kata-kata Yesus itu yang sepertinya orang banyak tidak berani untuk menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan Yesus untuk menerima Dia lebih daripada mana di padang gurun, karena Dialah roti hidup yang turun dari surga. Tuntutan Yesus untuk orang bersedia untuk makan dagingnya dan minum darahnya. Yang Ia maksudkan sesungguhnya adalah tuntutan untuk orang percaya kepadanya, bahwa Dialah Anak Manusia, Sang Mesias, utusan Allah, dan orang bersedia menyerahkan diri kepadanya, menempatkan Dia sebagai penguasa tertinggi dalam hidupnya. Inilah yang sulit diterima oleh orang banyak. Orang banyak keberatan menyerahkan diri kepada Yesus, oleh karena mereka melihat latar belakang Yesus. Bukankah Yesus itu anak Maria dan Yusuf? Bukankah Yesus itu berasal dari Nazaret? Bukankah latar belakang Yesus itu bukan dari masa yang terkenal, dari murid guru yang terkenal? Mereka tidak bersedia untuk mempercayai Yesus. Mereka tidak bersedia untuk menyerahkan diri kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tuntutan Yesus ini memang tuntutan yang berat, tuntutan yang sangat tinggi, sehingga ketika kita memandang Yesus itu sebagai manusia seperti kebanyakan orang, maka kita akan melihat memangnya Yesus itu berhak menuntut sedemikian tinggi dan sedemikian berat. Tetapi pertanyaannya sesungguhnya adalah, siapakah Yesus itu? Dalam kaitan dengan apa? Dalam posisi sebagai apa Ia menuntut sedemikian tinggi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bahkan membaca pada bagian yang lain, tuntutan Yesus ini memang berat. Barang siapa hendak mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan kata-kata itu diucapkan dalam perjalanan Yesus untuk sampai ke Bukit Golgota, untuk sampai ke Kalvari, untuk disalibkan. Mengikut seorang yang mengatakan dia akan menjadi seperti roti yang dipecah-pecahkan. Dia akan menjadi seperti daging yang juga dipecah-pecahkan dan dibagikan. Mengikut seorang yang akan mati. Orang banyak tidak bersedia untuk mengikut seorang yang seperti itu. Pemimpin yang akan mati, pemimpin yang akan kalah. Tetapi bukankah sesungguhnya Yesus sudah mencoba untuk menjelaskan tentang fakta dirinya? Yesus mengkaitkan kata-katanya, tuntutannya, apa yang Ia minta dari orang banyak, dengan mengkaitkan dirinya dengan anak manusia.
Siapakah anak manusia ini? Tokoh yang disebutkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Saya akan menunjukkan ayatnya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Aku melihat terus dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Sesudah Daniel pasal yang ke-7 berbicara tentang 3 binatang buas yang menggambarkan kerajaan Babilonia, kerajaan Yunani, dan kerajaan Romawi. Akan datang raja yang keempat, yaitu kerajaan Allah, yang digambarkan bukan seperti binatang buas, tetapi seperti anak manusia. Dan Yesus mengkaitkan dirinya dengan tokoh anak manusia ini. Mari kita lihat ulang. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, 3 kali Yesus mengkaitkan dirinya dengan tokoh anak manusia ini. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan Bapa Allah dengan meterainya. Kita lanjutkan yang kedua. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan bahkan kali perdebatan itu semakin seru dan orang banyak mulai meragukan Yesus. Murid-muridnya mulai menolak dan akan meninggalkan Yesus. Yesus masih melanjutkan dengan kali ketiga ia berbicara tentang anak manusia. Yohanes 6 ayat 62 yang tadi kita baca. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yesus hendak menegaskan bahwa ia berkata-kata bukan sebagai anak Maria dan Yusuf. Yesus sedang mengatakan bahwa ia berkata-kata sebagai anak manusia, yaitu tokoh yang mendapatkan dari Allah Bapa yang lanjut usianya itu kekuasaan, kemuliaan, kedudukan sebagai raja, dan kerajaannya itu kekal. Orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Jikalau Yesus menempatkan diri sebagai anak manusia, satu-satunya pribadi yang mendapatkan kuasa mutlak sebagai raja kekal, kemuliaan yang dari Bapa. Adakah tuntutannya supaya orang percaya kepadanya, supaya orang menyerahkan diri kepadanya sebagai sebuah tuntutan yang tidak masuk akal? Bukankah dia berhak untuk menuntut jikalau orang-orang hendak ikut di dalam kerajaannya yang kekal, jikalau orang-orang hendak mendapatkan hidup yang kekal itu? Dan Yesus kemudian menambahkan kata-kata yang sudah ia ucapkan, dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia kembali naik ke tempat di mana ia berada. Dengan kata-kata ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus mau mengatakan jangan melihat
tubuh, jangan melihat daging. Oleh karena manusia sesungguhnya kekuatannya muncul bukan dari yang kelihatan, badannya, tubuhnya, dagingnya. Tetapi sesungguhnya kekuatan manusia itu terletak pada rohnya, semangatnya, spiritnya. Rohlah, semangatlah yang menggerakkan tubuh, yang membuat dia menjadi hidup. Demikian juga Yesus sedang mengatakan, melihat dirinya, janganlah melihat kemanusiaannya. Tubuh materinya yang memang berasal dari Ibu Maria, yang memang dia masa kecilnya berada di Nazaret, tetapi sesungguhnya yang di dalam rohnya, sesungguhnya adalah roh Allah yang ada di dalam tubuh manusia. Dan roh inilah yang memberi hidup. Yesus mengatakan, jangan hanya melihat fisikku, karena fisikku tidak ada bedanya dengan fisik orang banyak. Tetapi perhatikanlah perkataanku. Oleh karena kata-kataku adalah roh dan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah seorang nabi, adakah seorang guru agama, adakah tokoh yang pernah muncul dan mengajar seperti Yesus mengajar, yang membicarakan hal-hal seperti yang dibicarakan oleh Yesus, yaitu tentang Allah yang tidak kelihatan, kehendaknya, pikirannya, berbicara tentang hidup bukan dalam artian jasmani, tetapi hidup dalam artian hidup yang kekal, berbicara tentang kemuliaan. Dan semua itu sesungguhnya adalah milik Allah, yang melalui kedatangannya sebagai manusia sedang hendak diberikan kepada manusia oleh karena semua manusia dikasihi oleh Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keterbatasan kita sebagai manusia adalah kita hanya mengenal sebagian. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat. Kita memahami dengan tidak sempurna. Orang banyak dan murid-murid Yesus mendengarkan Yesus, tetapi tidak dengan keterbukaan seperti tanah yang subur, menerima bibit sehingga bibit itu kemudian bertumbuh dengan subur. Orang banyak menerima perkataan Yesus dengan mencurigai, dengan memikirkan hal-hal yang lain, tidak sepenuhnya menerima. Mereka khawatir bahwa tuntutan Yesus ini akan merugikan mereka. Dan karena itulah mereka tidak bersedia untuk berkomitmen, tidak bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai Raja. Mereka ingin untuk mendapatkan manfaat dari Yesus dan bukan justru harus menyerahkan diri ataupun berkorban bagi Yesus. Apakah Yesus itu anak manusia yang berarti Mesias? Mengapa berbeda dengan apa yang mereka pahami? Bahwa Mesias anak manusia akan kekal, kerajaannya kekal, jaya, bukan seperti yang Yesus katakan tentang dirinya. Seperti roti ia akan dipecah-pecah, seperti daging ia akan dimakan. Yesus akan mati, sementara Mesias anak manusia akan kekal hidup selamanya. Orang banyak tidak dapat menerima apa yang tidak sinkron ini. Dan karena itu mereka mulai meninggalkan Yesus, menganggap kata-kata Yesus bukan sebagai kebenaran. Mereka tidak mengerti sepenuhnya, tetapi mereka mengambil kesimpulan. Dan karena itu orang banyak mulai meninggalkan Yesus, termasuk murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang banyak mulai meninggalkan Yesus karena mereka tidak bersedia untuk berkomitmen,
menyambut apa yang merupakan kata-kata pengajaran Yesus dengan percaya, to trust, dengan mempercayakan diri. Tetapi mereka ingin untuk mendapatkan manfaat dari Yesus. Kalau Yesus bersedia menjadi Raja Roti, Yesus menjadi Raja seperti harapan orang banyak, yang setiap kali ia bisa melakukan mujizat, melipat gandakan roti, sehingga orang-orang Israel tidak perlu bekerja, tidak perlu menanam gandum ataupun jelai. Mereka akan dengan mudah mendapatkan kecukupan roti, karena Yesus pembuat keajaiban, pelipat ganda roti maupun ikan. Itu yang mereka inginkan. Yesus yang mendatangkan manfaat, Yesus yang menguntungkan, bukan Yesus yang menuntut perubahan hidup mereka. Yesus yang membuat mereka merasa harus berkorban, harus mengubah cara hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus bertanya kepada 12 muridnya, menantang mereka. Kalau orang banyak meninggalkan Yesus, sementara Yesus pernah begitu populer, diikuti orang berbondong-bondong banyak, dikagumi, dicari, disambut. Bahkan ia disebut dengan murid, walaupun mereka bukan termasuk 12 rasul, mulai juga meninggalkan Yesus, mengundurkan diri, menarik diri, tidak lagi mengikut bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan 12 murid ini? Dan mewakili teman-temannya, Petrus sebagaimana biasa menjadi juru bahasa berkata, "Kemana kami akan pergi, Guru? Kata-katamu adalah kata-kata hidup yang kekal, dan kami telah mengerti Engkaulah yang kudus dari Allah." Murid-murid yang mengikuti Yesus, nanti mereka akan ikut sekitar 3 tahun lebih. Mereka yang senantiasa bersama dengan Yesus, tinggal bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, walaupun bisa jadi ada jeda waktu di mana mereka masing-masing pulang ke rumahnya untuk kemudian berkumpul kembali. Murid-murid yang mengikuti kata-kata Yesus lebih dari orang banyak, yang mengagumi ajaran Yesus. Murid-murid yang melihat apa yang dilakukan Yesus di depan orang banyak, dan terutama murid-murid melihat apa yang dilakukan Yesus ketika ia tidak di antara orang banyak, ketika ia hanya bersama dengan mereka. Kehidupan seperti apakah yang mereka lihat? Kekudusan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah banyak orang, termasuk pendeta seperti saya, kelihatan saleh ketika sedang berkhotbah, ketika sedang melakukan pekerjaan Tuhan? Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sudah tidak lagi sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan? Bagaimana ketika dia sedang di rumah? Tidak ada orang lain yang melihat salehkah dia di rumah? Bisa jadi juga ada, saya tidak menuduh, penatua ataupun aktivis gereja yang ketika sedang pada hari Minggu bertugas, mereka begitu saleh. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau sudah tidak hari Minggu, di tempat dia bekerja, apakah dia saleh? Atau ternyata dia begitu manipulatif, begitu menekan orang-orang di sekelilingnya, dia tidak menunjukkan Tuhan. Bagaimana dengan para mahasiswa? Apakah mereka itu belajar ataukah nyontek? Apakah mereka itu sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan mahasiswa-mahasiswi Kristen yang baik? Tetapi itulah yang dilihat oleh 12 rasul. Terlepas dari Yudas nanti akan mengkhianati, kehidupan Yesus ketika sedang bersama dengan mereka hanya lingkup intern mereka, maupun ketika Yesus di depan orang banyak. Mereka melihat kesatuan kehidupan yang kudus,
yaitu hidup Yesus sepenuhnya tertuju kepada Bapanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-murid yang mengundurkan diri bukan hanya murid-murid yang ada pada zaman Yesus. Di dalam tulisan Rasul Paulus, surat 1 Timotius, 2 Timotius, kita menjumpai hal yang mirip. Izinkan saya menunjukkan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 15 muncul dua nama, Figelus dan Hermogenes. Pada 2 Timotius 4 ayat yang ke-10 muncul Demas. Demas telah meninggalkan aku, kata Rasul Paulus, karena mencintai dunia. Muncul lagi di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-17. Himeneus dan Filetus menyimpang dari iman mereka karena mereka mengajarkan kebangkitan kita telah berlangsung. Dan satu lagi di dalam 1 Timotius 1 ayat 20 muncul dua nama, yaitu Himeneus dan Alexander telah kandas imannya karena hati nurani mereka yang tidak murni. Dan bukankah sampai hari ini kita juga menemukan ada orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang meninggalkan Kristus dan meninggalkan gereja dengan berbagai alasan masing-masing, karena menikah dengan pasangan yang beda agama, karena merasa statusnya sebagai orang Kristen menghalang-halangi untuk dengan cepat karirnya bisa melejit. Kekristenan itu menghambat karirnya. Maupun terutama lebih banyak orang Kristen yang tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Yesus untuk hidup tulus dan kudus, sehingga mereka tidak bisa lagi menghalalkan segala cara untuk sukses. Tidak mampu untuk mengikuti perintah Kristus untuk mengupayakan hidup ilahi dengan seperti Tuhan, mengasihi dan mengampuni. Oleh karena mereka memilih untuk hidup dalam kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Ada orang-orang Kristen yang hari-hari ini meninggalkan Kristus, meninggalkan gereja. Dan bahkan mungkin tidak dalam artian tindakan yang nyata keluar dari organisasi gereja, tetapi yang mungkin tidak sepenuhnya nyata. Bisa jadi itu pun sesungguhnya mengundurkan diri dari mengikut Kristus. Yaitu, jikalau orang-orang ini walaupun Kristen, walaupun pejabat gereja, walaupun pendeta, tidak berguna untuk kerajaan Allah. Orang-orang yang tidak memakai talentanya untuk dikembangkan dan digunakan, tetapi seperti hamba yang diberi satu talenta dan dipendamnya. Matius 25 ayat 24 sampai dengan 30. Tidak berbuat, tidak bertindak apa-apa, tidak melakukan apa yang diinginkan Kristus, sudah menjadikan orang Kristen itu tidak berguna bagi kerajaan Allah. Orang yang tidak melakukan hal yang baik bagi Kristus, orang yang tidak mengerjakan apa yang Kristus perintahkan, sesungguhnya bersalah karena membuang kesempatan dan menimbulkan kerusakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang tidak melakukan apa yang Kristus perintahkan, sesungguhnya sudah undur dari mengikut Kristus. Karena Kristus mengajak untuk bekerja, Kristus mengajak untuk berbuat, Kristus mengajak untuk menabur, memberitakan Injil. Dan mereka-mereka ini memilih untuk mandek, memilih untuk absen, memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Tidak berbuat apa-apa itu masalah besar.
untuk membuat buku-buku menjadi tidak berguna, tidak usah dibakar. Cukup tidak berbuat, yaitu membaca buku itu. Untuk menghancurkan kebun bunga, tidak perlu dengan membabati bunga-bunga itu. Cukup dengan membiarkan kebun itu tidak terurus. Untuk menghancurkan pernikahan, tidak perlu harus baku hantam, saling menyakiti. Cukup dengan saling mendiamkan, mengabaikan. Tidak berbuat apa yang baik untuk pasangan. Demikian juga untuk menjauh dari Tuhan, undur dan meninggalkan Tuhan. Tidak perlu pakai marah-marah menghujat Tuhan. Cukup dengan tidak mempedulikan Tuhan dan firman-Nya. Cukup dengan tidak berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita kerjakan? Perintah Kristus? Ataukah kita begitu sibuk dengan urusan-urusan kita sehingga mengabaikan urusan Kristus yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita begitu sibuk dengan bisnis kita sendiri ataukah bisnis kerajaan Allah? Fokus kita dalam menjalani hidup sehari-hari, melayani keinginan dan ambisi kita sendiri, ataukah kita menunggu dan mencari apa yang diinginkan Kristus untuk kita kerjakan hari ini dan hari demi hari? Apakah setiap minggu dan bahkan setiap kita bersaat teduh pagi hari ataupun malam hari, kita ini meneguhkan kembali komitmen kita untuk tetap dan terus mengikut dan melayani Kristus? Ataukah tanpa kita sadari, sehari demi sehari dan seminggu demi seminggu, kita semakin menjauh dari Kristus dan kehendak-Nya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengambil waktu untuk memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita ini dalam artian yang aktif undur dari Kristus? Ataukah dalam artian pasif kita sesungguhnya juga sudah undur dari Kristus? Kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Tuhan. Dan kita menjadikan karya kita, pekerjaan kita, bisnis kita untuk menjadi kerajaan kita. Dan kita tidak sedang bekerja untuk Tuhan, apalagi bekerja bersama dengan Tuhan. Ingatlah, Yesus adalah anak manusia yang diberi kuasa dan kemuliaan dan kedudukan sebagai raja kekal, kerajaannya kekal. Apakah kita mau masuk menjadi bagian dari kerajaan Kristus? Kita mesti menundukkan diri kepada Kristus, Sang Raja yang sudah menyatakan kehendak-Nya. Kita taati dan kita lakukan, ataukah kita abaikan dan kita tidak melakukannya? Pilihan itu ada pada setiap kita. Kiranya kita terus melayani Kristus, terus mempercayai Kristus, terus mempercayakan diri kepada Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita.